Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Riza Umami, NIM 201222103. Saya berasal dari kelas 5 RSB Manajemen. Dosen pengasuh Ropal Torres, SE, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi anggaran piutang. Kompetensi dasar. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan jenis-jenis piutang. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan manfaat dari penyusunan anggaran piutang. Mahasiswa dapat melakukan praktik penyusunan anggaran piutang dengan benar. A. Jenis piutang. 1. Piutang usaha. Timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, atau uang belum kita terima, tapi barangnya sudah di tangan pelanggan atau pembeli. 2. Piutang wesel. Piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel, contoh piutang uang muka. B. Manfaat anggaran piutang. Memperlancar dan memperbesar omset penjualan. Ingat, kegiatan penjualan adalah ujung tombak perusahaan. Memperkuat daya saing bisnis terhadap pesaing, atau yang tidak punya kebijakan dan anggaran piutang dalam usahanya. Membuka kesempatan untuk perluasan pangsa pasar atau pelanggan. Peningkatan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. C. Penyusunan anggaran piutang. 6 hal penting dalam penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, batas maksimal. Piutang yang diberikan untuk berbagai tingkatan atau jenis debitor digolongkan berdasarkan resiko tidak memenuhi kewajibannya sesuai janji, atau sejarah berhutangnya bagaimana. Yang kedua, jangka waktu kredit. Contohnya, model ansuran 2/10/net 30. Artinya, jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sesudah barang diserahkan, maka debitor akan mendapatkan potongan 2% dari harga jual. Dan pembayaran selambat-lambatnya dilakukan 30 hari setelah penyerahan barang. Makin panjang jangka waktunya, makin besar pula piutang usaha tertanam, dan makin besar pula resikonya. Yang ketiga, volume barang yang dijual secara kredit. Semakin besar volume barang yang dijual secara kredit, maka semakin besar pula anggaran dalam piutang usaha, dan semakin besar pula resiko bisnis perusahaan tersebut. Yang keempat, standar kredit. Semakin ketat standar kredit yang diberlakukan, atau seperti umur, pekerjaan, ada atau tidaknya aset yang jadi jaminan gagal bayar, maka semakin kecil piutang yang dianggarkan dan semakin kecil pula resiko kerugian piutang. Yang kelima, pemberian potongan atau diskon. Pemberian potongan atau diskon penjualan akan mempengaruhi besar atau kecilnya investasi ke dalam anggaran piutang. Jika makin besar diskon diberikan, maka akan memperkecil kemungkinan piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. Yang terakhir, kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Harus rajin dan pintar menagih agar perusahaan tidak menanggung risiko bisnis yang berkepanjangan. Ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Di bawah ini adalah data realisasi dan anggaran jualan PT Kelinci Ngebut selama Q1 tahun 2017. Realisasi Desember 2016, 80.000. Anggaran Januari 2017, 85.000. Anggaran Februari 2017, 90.000. Anggaran Maret 2017, 95.000. Syarat pembayaran adalah sebagai berikut: 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% diperkirakan tidak tertagih dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Langkah 1. Menyusun perhitungan anggaran piutang usaha atau kotor tiap bulan di Q1. Januari, 50% dikali 85.000 ditambah 10% dikali 80.000 hasilnya 50.500. Februari, 50% dikali
90.000 ditambah 10% dikali 85.000, hasilnya 53.500. Maret, 50% dikali 95.000 ditambah 10% dikali 90.000, hasilnya 56.500. Langkah 2. Menyusun perhitungan taksiran piutang tak tertagih tiap bulan dan cadangan penghapusan piutang usaha tiap bulan di Q1. Desember 2016, 1% dikali 80.000, hasilnya Rp800. Januari, 1% dikali 85.000, hasilnya Rp850. Februari, 1% dikali 90.000, hasilnya Rp900. Maret, 1% dikali 95.000, hasilnya Rp950. Langkah 3. Menyusun anggaran piutang usaha bersih dengan menggunakan hasil akhir kedua langkah sebelumnya. PT Kelinci Ngebut anggaran piutang usaha kuartal pertama tahun 2017. Piutang usaha pada bulan Januari 50.500. Cadangan penghapusan piutang pada bulan Januari Rp1.650. 50.500 dikurang Rp1.650. Hasil piutang usaha bersih adalah Rp48.850. Pada bulan Februari, piutang usaha 53.500, cadangan penghapusan piutang Rp1.750. 53.500 dikurang Rp1.750 sama dengan hasil piutang usaha bersih adalah Rp51.750. Pada bulan Maret, piutang usaha 56.500, cadangan penghapusan piutang Rp1.850. Hasil dari piutang usaha bersih adalah Rp54.650. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.